Kebetulan waktu kuliah itu saya aktif di gereja. Saya pemimpin pujian setiap minggu ke gereja, kemudian mengajar sekolah minggu. Nah, kalau suami ini memang suka diskusi, jadi ditanya Trinitas itu apa, kemudian Yesus itu siapa, yang akhirnya saya mulai mencari. Karena selama ini saya Kristennya kan dogmatis. Dari orang tua ya, dari orang tua harus yakin, di gereja juga kan seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya mualaf, orang tua saya tahu, kemudian marah, saya dibawa pulang, nggak boleh kos. Kemudian saya dipaksa ke gereja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa Hidayatullah TV. Mudah-mudahan sehat selalu. Sekarang kami ada di Masjid Al-Falah Surabaya, sebuah masjid yang telah mengislamkan sekitar 3.000 mualaf hingga sekarang. Salah satunya mualaf yang bergabung di Masjid Al-Falah adalah Ibu Tauriska Chandra Kasih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Panggilannya apa nih? Bu Ica bisa? Bu Chan. Ica. Bu Ica, Bu Ica ya, Bu Ica. Ya. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Bisa diceritakan, Bu, ke aktivitas hariannya sekarang apa, Bu? Saya mengajar di salah satu SMA di Surabaya, SMA 18 Surabaya. Kemudian ibu rumah tangga juga di rumah. Ya. Untuk weekend biasanya saya merias pengantin. Terus mati? Ya. Siap menerima panggilan, Bu? Insya Allah siap. Lahir di mana dan sekarang tinggal di mana, Bu? Saya lahir di Gresik, di perbatasan Lamongan, Pantura, Desa Dalegan, Kecamatan Panceng. Panceng? Iya. Panceng. Kemudian saya sekarang tinggal di Surabaya, di Wiyung. Oh, Panceng. Apanya dengan hutan-hutan itu? Setelah hutan itu. Setelah hutan? Iya, jadi Oh, ya. dari lahir besar di sana, mayoritas Muslim, Ya. keluarga saya sendiri yang Kristen waktu itu. Aneh juga ya, dikenal sebagai kota santri, Iya. kemudian gimana ceritanya keluarga? Mama saya itu dulu PNS penempatan di Panceng, di salah satu sekolah di sana. Jadi sejak penempatan itu sampai sekarang menjelang pensiun tinggal di sana. Aslinya mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Oh. Maaf untuk keluarga, orang tua dan saudara-saudara, apakah Sekarang masih non-Muslim. non-Muslim? Iya. Jadi Ibu Ica satu-satunya yang Muslim? Satu-satunya. Tapi sebenarnya keluarga besar banyak yang Muslim juga. Jadi dari buyut itu Mudin juga. Kemudian kakek nenek merantau ke Surabaya, masuk Kristen, masuk Kristen. Mama dan keluarga akhirnya ikut Kristen, Protestan. Ayah juga gitu? Kalau bapak saya orang Medan. Orang Medan? Ya, jadi memang dari keluarganya ya Kristen semua. Berarti memang Mbak Bu Ica sejak kecil dididik secara Kristen dan kemudian sampai ini gitu ya? Iya. Gimana, Bu? Masa kecilnya soal terkait dengan keagamaan gimana? Satu-satunya di lingkungan yang mayoritas Muslim memang berat masa kecil saya karena teman-teman merasa berbeda. Makanya dari kecil saya nggak tertarik dengan Islam. Ya nggak bisa dipungkiri karena sekolah temannya Islam, kemudian pelajarannya juga agama Islam. Akhirnya sedikit banyak tahu tentang huruf hijaiyah, kemudian Al-Fatihah, doa awal pelajaran itu familiar sekali. Cuma untuk ketertarikan ke sana itu nggak ada karena perlakuan dari lingkungan, mungkin karena wawasan dan keilmuannya juga terbatas kan di daerah. Jadi dulu sangat tidak
tertarik waktu itu. Tidak tertarik dengan Islam, tapi karena di Gresik ya, di desa, lalu ke gereja atau ibadah-ibadah yang lain gimana, Bu? Karena gerejanya harus ke kota, itu jarak tempuhnya sekitar 2 jam, ya 1,5 jam. Cuma orang tua saya aktif, termasuk aktif, jadi hampir setiap minggu, paling ini mungkin 2 minggu sekali ke gereja itu selalu. Ya, untuk kota Gresiknya ya? Iya, di kotanya, di dekat pelabuhan Gresik. Ya. Jadi boleh dibilang tidak intens gitu ya? Tidak intens waktu itu, cuma orang tua saya termasuk keras kalau soal agama. Dulu pernah waktu kecil ketahuan belajar ngaji sama temen, diajarin ngaji gitu, sudah dimarahin nggak bisa-bisa. Iya. Selama kuliah dapat prestasi apa begitu? Yaitu saya lulus cum laude, lulusan tercepat, nilai tertinggi waktu itu di kampus. Angkatan dia? Iya, jadi waktu itu wisuda dapat penghargaan dari kampus. Kemudian setiap semester ya alhamdulillah selalu dapat nilai tertinggi. Iya. Sampai waktu itu mau dikirim ke Cina, tapi karena saya pengen lulus 3,5 tahun, disuruh molor sampai 4 tahun lengkap 8 semester, tapi nanti saya dikirim ke Cina gitu. Waktu itu ada pertukaran mahasiswa, cuma saya nggak mau karena saya punya target untuk S2 di UGM itu. Di UGM ngambil apa sih? Pengkajian seni pertunjukan. Pengkajian? Seni pertunjukan. Oh, ya. Berarti sudah mandiri ya waktu itu ya kuliah, karena kan udah ikut profesional tari. Iya. Jadi untuk kuliah, untuk makan sehari-hari itu sudah dapat dari nari. Jadi kalau biaya diputus dari orang tua nggak masalah ya? Nah waktu di Jogja itu lingkungannya kan baru. Kalau di sini ibarat saya nggak makan ada temen yang ngajak nari bisa, tapi kalau di sana kan saya nggak tahu tarian di Jogja itu. Jadi waktu itu sempet ke keraton untuk mau ngenger, kalau di sana kan bilangnya ngenger. Belajar tarian di keraton gitu, tergabung di sanggarnya keraton. Sudah sempet ke sana ketemu dengan kerabat keraton juga, mau belajar nari juga. Kemudian memutuskan untuk berhenti, pulang ke Surabaya aja, kayaknya saya nggak bisa hidup di sana. Akhirnya pulang ke Surabaya itu. Kebetulan ada pengumuman tes PNS itu terus ikut. Iya. Diceritakan kembali Bu tadi profesi menarinya tadi itu. Iya. Tadi sebelum karena kuliah saya jurusan tari ya, jadi di Sendera Tasik tapi konsentrasinya tari. Jadi pekerjaan saya selama kuliah itu menari. Saya ikut salah satu sanggar di Surabaya, ya sanggarnya sangat terkenal waktu itu. Jadi hampir semua dinas dan pemerintahan itu selalu manggil sanggar itu untuk namanya menari. Sanggar Kito Maron. Ya. Jadi saya aktif menari sebagai profesional. Banyak peresmian hotel, kemudian fasilitas masyarakat itu saya ikut terlibat di kegiatan itu. Sampai dengan saya memutuskan untuk mu'alaf itu saya berkerudung, sudah nggak nari lagi. Sampai dengan bekerja itu masih menari tapi mengajar tari ke siswa. Jadi bukan sebagai profesional tampil di panggung seperti itu. Baik. Ya. Selain tari apa Bu seni yang pernah digeluti? Saya juga dulu ikut nyanyi di acara wedding, acara pernikahan. Kemudian di sekolah juga mengajar seni rupa, seni musik, seni tari, teater. Multi talenta ini Bu. Iya, memang jiwa seni nurun dari orang tua Oh saya. gitu. Ayah, memang ayah seniman ya? Papa orang Batak kan biasanya
gitu ya. Iya, Suka suaranya nyanyi, bagus-bagus suka ya. ya main alat musik. Kalau mama saya memang guru tari juga. Oh, Iya. pantas kalau gitu. Iya, jadi nurun. Ya. Gimana kemudian proses meninggalkan agama lama menuju agama baru itu? Itu waktu kuliah. Waktu kuliah kemudian saya dekat dengan suami yang sekarang jadi suami saya. Sebenarnya sering dulu dekat dengan yang muslim, mungkin cara pendekatannya yang kurang pas sehingga saya merasa kalau merasa disuruh atau dipaksa mungkin waktu itu, jadi tidak ada keinginan dari hati gitu. Jadi kalau suami ini memang suka diskusi, jadi ditanya Trinitas itu apa, kemudian Yesus itu siapa, yang akhirnya saya mulai mencari. Karena selama ini saya Kristennya kan dogmatis dari orang tua ya, dari orang tua harus yakin, di gereja juga kan seperti itu, kamu harus yakin supaya kamu selamat, seperti itu dan sebagainya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu mulai aja, apa ya Trinitas itu, selama ini saya ini menyembah siapa, Tuhan saya itu yang mana, siapa, Yesus siapa, Bapa, Allah itu siapa, kemudian ada Roh Kudus itu siapa. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu, kebetulan waktu kuliah itu saya aktif di gereja. Saya pemimpin pujian setiap minggu ke gereja, kemudian mengajar sekolah minggu. Gereja mana? Di Betani saya. Betani? Iya. Betani Surabaya? Wiyung, iya. Oh. Dulu ada di Wiyung, Betani Wiyung. Ya, saya aktif. Akhirnya saya sering tanya ke pendeta terkait kehidupan sehari-hari, kemudian hukum-hukumnya apa, di agama Kristen itu apa sih yang boleh, apa sih nggak boleh. Nah dari situ jawabannya itu sepertinya kurang memuaskan saya. Jadi kok seperti tidak pasti. Misalnya minuman keras, mohon maaf ya, itu boleh nggak sih Pak? Saya tanya ke pendeta seperti itu. Kalau dikatakan nggak boleh kok, setiap perjamuan kudus kita minum anggur. Tapi kalau boleh, beliaunya menyampaikan kalau asal nggak mabuk, seperti itu. Jadi banyak hal yang saya merasa abu-abu. Nah beda dengan agama Islam yang pasti hukum-hukumnya jelas, bahkan di semua lini kehidupan itu ada pedomannya, ada aturannya, seperti itu. Jadi akhirnya semakin lama malah semakin ragu dengan agama waktu itu. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu juga disampaikan ke orang tua? Kebetulan saya memang nggak terlalu dekat dengan orang tua karena ngekos juga. Ya kos di Surabaya, jarang pulang karena banyak job waktu itu, sering nari dan lain sebagainya. Akhirnya jarang pulang, jarang ketemu keluarga. Dan karena orang tua saya keras, jadi saya juga nggak terlalu dekat dengan keluarga waktu itu. Baik. Jadi lebih pencarian sendiri gitu ya? Pencarian sendiri. Ya. Dia tanya ke, kalau di Islam tanya ke ustadzah, dulu tanyanya ke pendeta, benar nggak sih tanggal 25 Desember itu kelahirannya Yesus? Seperti itu dulu. Bukan, itu dulu lah jelaskan. Yang jawabannya itu malah semakin membuat saya ragu gitu loh. Kok enggak tapi dirayakan, tapi seperti itu. Jadi kemudian di kitabnya Perjanjian Lama itu banyak hukum-hukum yang sekarang tidak dilakukan. Misalnya apa, Bu? Yesus sunat, tapi kenapa umatnya nggak ada yang sunat seperti itu. Kemudian dikatakan zamannya Nabi Musa itu ketika memasuki tempat ibadah mereka melepas alas kaki. Yang kita lakukan di agama Islam kan seperti itu, tapi di Kristen malah
pakai sepatu masuk ke gereja. Dan saya mulai kalut, mulai makin pusing, makin bingung. Yang benar itu apa gitu. Akhirnya saya waktu itu berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak tahu itu Allah atau Allah waktu itu. Pokoknya saya berdoa dengan Tuhan. Saya minta petunjuk. Yang benar itu yang mana. Terus akhirnya saya dapat mimpi waktu itu. Saya nangis terus. Di mimpi itu saya nangis ketemu seorang kakek yang memberi saya Al-Quran. Setelah itu saya bilang ke teman saya diajarin sholat. Terus saya dikasih buku bimbingan sholat, saya belajar. Terus saya tanya gimana sih caranya masuk Islam. Akhirnya diarahkan ke KUA waktu itu. Di KUA itu bisa gitu. Terus saya minta antar teman kos saya ke KUA, Pak saya mau masuk Islam, saya gitu. Terus ada paksaan nggak, ditanya gitu waktu itu. Nggak ada. Karena apa? Karena saya meyakini kalau Islam itu agama yang benar. Akhirnya saya dibimbing syahadat di kantor waktu itu. Kemudian saya diberi sertifikat masuk Islam. Nah ternyata setelah itu malah, terus setelah ini gimana saya gitu. Akhirnya saya mencari informasi tentang bimbingan mu'alaf. Ketemulah di Masjid Al-Falah ini. Itu pertama kali saya ikut ngaji muhtadi. Ya. Tadi ketemunya Islam, katakanlah ketemu dalam arti mempelajari itu setelah mengalami kebingungan itu atau sebelum? Setelah itu saya mantep yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Mantepnya itu lewat sebuah proses mempelajari dulu. Enggak. Atau enggak? Enggak. Jadi ya itu mungkin yang disebut hidayah itu ya. Prosesnya itu jadi setelah saya yakin dulu baru belajar. Waktu itu saya gini, kalau Katolik itu kan harus lewat Bunda Maria berdoanya. Kemudian kalau Protestan melalui Yesus supaya doamu dikabulkan gitu kan. Nah kalau Islam itu saya langsung ke Allah. Kenapa mesti harus lewat perantara-perantara itu? Jadi akhirnya saya di dalam hati itu, oh ya yang benar ya saya harus langsung ke Allah. Nggak perlu saya menyembah Bunda Maria dulu, menyembah Yesus dulu baru ke Tuhan gitu. Jadi agama yang menurut saya langsung logis dan jelas hukum-hukumnya itu ya Islam. Baik. Itu mahasiswa semester berapa? Saya itu lulus 3,5 tahun. Jadi di semester 7 itu saya sudah wisuda, yaitu semester 7 itu. Kemudian saya melanjutkan S2 di UGM. S2 di? UGM. Waktu itu ya. Jadi untuk mereda, karena orang tua saya tahu kalau saya masuk Islam kan marah pasti, marah, tidak terima, kemudian harus marah besar, ibaratnya diusir dari rumah gitu. Kemudian untuk mereda situasi itu saya mau kuliah, saya mau kuliah lagi. Akhirnya saya dibiayai kuliah di UGM oleh orang tua saya. Mama saya waktu itu papa saya sudah meninggal. Jadi 3 bulan menjelang saya wisuda itu papa saya meninggal. Kemudian saya kuliah di UGM. Tempat saya tinggal di UGM itu remaja masjidnya sangat aktif. Nah, karena tahu saya mu'alaf, saya diajak oleh remaja masjid itu ngajar anak kecil-kecil TPQ itu loh. Ya, kemudian saya waktu itu padahal saya baru bisa ngaji jilid 4, tapi saya disuruh ngajar jilid 1.
biar lancar katanya gitu, nggak apa-apa ngajar biar lancar. Nah di situ aktif ikut kegiatan puasa, lebaran, idul adha. Nah terus ketahuan orang tua, akhirnya semua biaya di stop, saya disuruh mengembalikan uang dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Surabaya untuk cari kerja. Berarti nggak selesai S2 ya? Nggak selesai, 1 semester. Kemudian saya ikut tes PNS itu, keterima, ditempatkan itu di Surabaya, baru menikah dengan suami. Ya. Berarti syahadat tahun berapa tadi? 2010. 2010 ya? Iya, Ya. 2010 awal lah. Nah setelah bersyahadat rasanya gimana Bu? Lega waktu itu. Jadi tenang, lebih tenang. Cuma ya itu tadi, mulai ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan kan Pak, terus saya ini harus gimana setelah ini, apa yang harus saya lakukan. Kalau banyak pertanyaan sederhana, terutama ketika beribadah, tapi saya harus tanya ke siapa waktu itu, seperti itu. Makanya saya harus ngaji, saya harus belajar ke orang yang lebih mengerti. Masalah wudhu aja dulu, yang pertanyaan yang lucu kalau saya ingat lagi itu, kalau adzan itu wudhu boleh nggak ya gitu waktu itu. Kalau adzan. Iya. Ini saya wudhunya harus nunggu adzannya selesai apa sebelum adzan, nah seperti itu. Nah, kan nggak ada di buku kan Pak seperti itu. Jadi saya harus tanya ke siapa, makanya ketika menemukan mutahdin itu saya dibimbing dari awal tauhid itu seperti apa, kemudian caranya sholat, bacaannya bagaimana, terus belajar Al-Quran. Ya. Ya. Yang paling berat dirasakan Bu Ica ketika proses mualaf itu apa? Pasti tidak diterima oleh keluarga itu yang paling berat. Jadi rasanya walaupun sudah menikah, walaupun punya anak, tapi dengan orang tua masih tidak baik hubungannya itu seperti semu. Ada yang mengganjal. Iya, nggak bisa ketemu, kemudian ya merasa nggak tenang. Akhirnya setelah punya anak, mencoba untuk membangun komunikasi lagi dengan orang tua. Alhamdulillah setelah berjalan waktu, orang tua dan saudara menerima. Yaitu, jadi sekarang sudah baik-baik Bu? sudah baik, alhamdulillah. Berapa saudara Bu? Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Anak pertama. Jadi yang muslim Bu Hanya Ica sendiri? saya. Ya, ya. Ibu kan tadi kembali ke belakang lagi. Ibu tadi kan ketua paduan suara ya? Ikut paduan suara, pemimpin pujian. Pemimpin pujian, Ya. ya. Ketika menyatakan masuk Islam, gimana tanggapan rekan-rekan dan gereja atau pendeta yang lain? Jadi waktu itu setelah saya mu'alaf, orang tua saya tahu, kemudian marah, saya dibawa pulang, nggak boleh kos waktu itu. Kemudian saya dibawa ke gereja waktu itu, dipaksa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini HP-nya sama Adi. Gak apa-apa Bu. Kemudian saya dipaksa ke gereja, itu sudah perasaannya sudah nggak nyaman. Jadi mengikuti ritual-ritual di gereja itu sudah nggak nyaman. Kan ada pengakuan iman rasuli, kemudian cara berdoanya, kemudian ujiannya, ya itu sudah nggak bisa, di hati ini sudah nggak bisa menerima. Jadi tetap dipaksa ke gereja? Waktu itu sempat dipaksa ke gereja. Sampai berapa lama dipaksa? 1 kali ke gereja, kemudian setelah 2 minggu saya kembali lagi ke Surabaya karena ada pekerjaan. Kemudian setelah itu ketika orang tua ke
kos saya sembunyi, saya lari. Saya lari sembunyi. Jadi nggak pernah ketemu lagi sampai akhirnya saya ketemu dan minta izin untuk kuliah di UGM itu baru. Ya. Pernah Ibu membangun komunikasi kembali dengan orang tua? Mungkin ini banyak kasus juga ya, para mualaf yang kemudian disisihkan dari keluarga terpencilnya. Gimana Ibu dulu pengalaman itu membangun kembali komunikasi dengan orang tua yang sangat dapat diterima? Dulu itu banyak masukan, katanya ntar kalau punya anak juga luluh orang tua gitu kan Pak. Terus jadi setelah melahirkan punya anak itu, kemudian saya coba pulang, ternyata sambutannya baik dari orang tua, tapi memang tidak sehangat dulu, mungkin karena pasti namanya orang tua kan ada kekecewaan. Saya juga sama suami sangat mengerti, sangat memahami. Sampai dan itu dulu masih kalau nyampe rumah saya lepas jilbab. Ya, kebetulan rumah saya kan dekat hutan, jadi terpencil jauh dari perkampungan. Makanya ya nggak apa-apa suami gitu. Pokoknya kalau nyampe depan rumah dilepas. Terus sampai akhirnya mama saya sakit, dirawat di rumah sakit. Itu saya berhenti di parkiran lama sekali. Saya mikir gimana ini kalau saya lepas jilbab itu di rumah sakit kan banyak orang. Kalau saya pakai jilbab nanti mama saya sakit malah makin sakit lihat saya gitu. Terus akhirnya sama suami dimantapkan, terus nggak apa-apa, bismillah, nanti pasti akan mengerti. Itu saya ketemu mama saya pakai jilbab pertama kali. Terus ya sempat ngomong ke adik saya, terserah gitu, terserah Ica mau masuk Islam, mau pakai kerudung, mau apa, sudah wis biarin gitu. Menghormati. Ya, sudah mulai bisa menerima. Akhirnya sudah mau main ke rumah. Ya berproses, nggak bisa langsung baik. Ya. Akhirnya kemudian Bu Ica nungguin Ibu di rumah sakit itu ya? Ya, saya nunggu, saya yang ngerawat. Pas bulan puasa waktu itu, ya setiap kali ini selalu saya dikabari untuk bantu merawat. Ya, alhamdulillah sekarang sudah cair dan sudah ya mungkin saling menghormati. Dulu ada gengsinya kan, beliaunya bertahan di sana dengan lingkungan yang seperti itu, kemudian kok anak saya masuk Islam, itu kan mungkin ya ada perasaan yang nggak enak, mungkin malu dan sebagainya. Ya. Baik Bu Ica, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan ke depan orang tua dan keluarga yang lain mendapat hidayah, dan Mbak Ica atau Bu Ica bisa membuktikan bahwa setelah menjadi muslimah menjadi lebih baik. Terima kasih ya atas hidayah. Kepada penonton juga terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.